Assalamualaikum. Selamat datang di Hijrah Barbar Channel. Hijrah Barbar, hijrah bareng-bareng. Dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Tsumma afdhalus shalah wa taslim ala khairil khalqi habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qulama ana muhtaramin wa jama'a ana mukarramin. Juga kepada segenap pengurus Islamic Center Gontor yang ada di Kabupaten Nganjuk, utamanya kepada Bapak Haji Subiantoro yang alhamdulillah masih diberi kekuatan dan kesemangatan yang luar biasa untuk terus melestarikan kegiatan yang dilakukan rutin setiap minggu. Aktivitas seperti ini bukan sesuatu yang sederhana bagi orang yang belum paham. Dianggap itu sepele, tapi prakteknya memotivasi, mengerjakan, mengaktifasi kegiatan seperti ini, Masya Allah berat sekali. Lebih-lebih ketika satu kegiatan yang dari bulan ke bulan tidak begitu kelihatan peningkatan yang signifikan. Kadang saja masih mulai ada pikiran, kok orang muda gitu. Ini sering mengganggu, dan ini sering kami temui di kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Semoga beliau, Bapak Haji Subiantoro, tetap diberi umur yang panjang, tetap diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan minggu pagi seperti ini tetap menjadi rutinitas yang membawa maslahah kepada kita semua, keluarga kita, dan masyarakat sekitar Nganjuk ini umumnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dipayungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau hari ini saya ingin sedikit menyampaikan hal yang cukup mengedeni, menakutkan. Satu keadaan, satu kondisi yang kita alami semua, kita semua merasakannya. Bagaimana satu persatu, kalau kita mempelajari apa yang telah pernah diprediksikan oleh Rasulullah, satu persatu hampir semua, mungkin bisa dikatakan sudah hampir 90% apa yang diprediksikan oleh Rasulullah tentang kehidupan umatnya yang sampai pada level menjelang munculnya hari kiamat. Orang Indonesia mengatakan hari kiamat, meskipun sebenarnya kiamat itu dari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Di Al-Quran, di hadis tidak disebutkan tentang kehancuran alam semesta itu nama yang spesifik apa, tidak ada. Hanya disebutkan as-sa'ah kadang. Tidak ada kata yang spesifik. Di Indonesia diartikan kehancuran alam semesta diungkapkan dengan kata kiamat. Padahal kiamat itu bangkitnya manusia setelah semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari sebuah nama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa anak buis itu anak wasa'ah kaharihi min harihi. Rasulullah menyampaikan buis itu anak wasa'ah
kahadihi min hadihi. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya diutus menjadi nabi dengan munculnya hari kiamat seperti dua jari ini. Rasulullah kemudian laporan baina sababa wal wusta. Rasulullah menggandeng di antara dua jari telunjuk dan jari tengah. Diutusnya diangkat menjadi nabi dengan as-sa'ah. Yang saya katakan kehancuran alam semesta ini jaraknya hanya dua jari. Artinya sangat dekat. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu kok belum kiamat-kiamat. Jadi kan ngenteni apa ngeten? Tapi bagi kita mungkin 1500 tahunan sesuatu yang sangat lama, sangat panjang. Tapi ketika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, apalagi dia dibandingkan dengan kehidupan di alam akhirat, maka 1500 tahun itu bukan apa-apa. Maka wajar Rasulullah menyebutkan saya diutus menjadi nabi dengan hari hancurnya, saat hancurnya alam semesta ini ada seperti dua jari ini jalan. Jadi memang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa keberadaan hari kiamat itu sudah sangat dekat pada masa Rasulullah. Dan ini dilanjutkan dengan di lain waktu, lain tempo Rasulullah menyampaikan bahwa Inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Di hadis lain disambung dengan orang Nasrani. Tapi saya mengambil hadis yang simpel saja, tidak dulu. Terlalu panjang menyebutkan, nanti waktu juga terkurangi. Di hadis yang ini Rasulullah menyebutkan wa inna ummati satafariqu ala isnaini wa sab'ina firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Hadis yang lain 73 golongan. Karena tidak ada kesepakatan hadis, maka wajar saja dan sah-sah saja seandainya kata 72 atau 73 golongan ini dimaknai dengan makna terpecah dalam kelompok yang sangat banyak. Tidak dimaknai dengan makna artiah atau arti lahiriah, arti kalimat hadisnya tidak. Sah-sah saja diterjemahkan seperti itu. Tapi mungkin juga Rasulullah menyebutkan seperti itu dan maknanya 73 golongan. Apa NU Muhammadiyah dan sejenisnya itu termasuk itu? Tidak termasuk dalam 73 golongan. Hanya bagian dari golongan-golongan yang ada. NU Muhammadiyah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keilmuan. Kulha finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, wahia al jamaah. Ya, satu yang tidak masuk neraka adalah al jamaah, mereka yang bersatu, mereka yang berjamaah, mereka yang berkumpul dalam kumpulan yang benar. Hadis lain menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti jalurku dan jalur sahabatku. Karena hadis, sekali lagi, hadis-hadisnya banyak macamnya, kemudian tidak ada kesepakatan seperti apa yang kriteria spesifik yang menunjukkan selamat, maka ini multi tafsir. Karena multi tafsir inilah wajar ketika muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya tidak membahas ini, terlalu panjang nanti waktunya. Kita hanya akan mengarah ke menyikapi hari kiamat nanti. Kemudian prediksi Rasulullah meningkat lagi, tidak hanya terpecah menjadi 72 golongan. Saya ambil yang dalam kitab tebal yang di blog Inna baina yaday sa'ah laharjan. Sungguh semuanya sungguh di depan hari kiamat benar-benar terjadi harjan.
Kalimat ini diawali dengan inna, kemudian dikuat dengan lam taukid la harajan, la-nya itu ada la harjan. Sungguh di hari kiamat benar-benar akan terjadi harjan. Ketika itu kalimat harjan di kalangan sahabat termasuk kalimat yang asing, sehingga para sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah, mal harj? Rasulullah, harj itu apa? Jadi terjemahan menurutnya kan kelewatan ini darat nabi kali sinten kula langsung kula Jumat sonten kula mendidiki saking Banten. Terus di Jumat sonten kula garap iki mendhi dados iki mau derek sempurna timatan ternyata. Apakah hajan itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Ola al-qatlu, hajan adalah pembunuhan. Menjelang hari kiamat akan terjadi pembunuhan. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa hajan itu bermakna pembunuhan, kalimat yang jarang terungkap di masa Rasulullah juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna naqtulul an bil an awahid fil amil wahid minal musyrikin kada wa kada. Wahai Rasulullah, dalam 1 tahun kita membunuh orang musyrik sekian. Di perang ini kita membunuh sekian, di perang ini kita membunuh sekian. Apakah itu yang dimaksud? Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin. Yang al-hajj itu bukanlah kita membunuh orang kafir, tidak. Tapi walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha. Akan tetapi sebagian di antara kalian akan membunuh sebagian yang lain. Di antara kalian maknanya antara muslimin akan saling membunuh antar muslimin. Dan sekarang Masya Allah, tanda ini sudah terlalu dekat. Sudah banyak, terlalu banyak. Kita menganggap darahmu saudara kita tidak ya. Di sana banyak muslimin yang menganggap darah saudara Islamnya, sesama Islamnya sebagai darah yang halal untuk dialirkan. Hanya tinggal menunggu kesempatan saja. Karena nunggu waktu ini terjadinya pembantaian itu kapan? Semoga di Indonesia ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang terlalu terlatih dengan manajemen konfliknya. Orang Indonesia itu tukaran loan biasa, visu-visuan biasa. Nanti hampir-hampir tidak pernah terjadi sampai ke level peperangan. Oyo-oyoan yel-yelan biasa. Luwe-luwe teng pondok itu Masya Allah, dengan kerso kehidupan teng pondok itu musyawarah basul masail itu visu-visuan. Tapi bagi rangkulan guyonan ngopi bareng misalnya santai. Orang Indonesia ini terlatih menghadapi konflik. Nah, semoga keterlatihan di Indonesia ini akan terus mengembangkan wacana-wacana ilmiah. Perbedaan-perbedaan ilmiah wajar. Jangankan di era kita, era sahabat pun perbedaan ilmiah itu sudah sangat runcing. Kalau di era kita belum sampai ke takfir, mengafirkan orang lain, meskipun sudah ada sebagian muslim, tapi di era sahabat, era Sayyidina Ali pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah Sayyidina Ali pun dibunuh dengan tuduhan sebagai orang kafir. Hatta yaktula rajulun jarahu, sampai ketika pembunuhan itu level yang memuncak, seseorang akan membunuh tetangganya, wabna amihi, dan akan membunuh sepupunya. Jangan salah memahami kata sepupu ya. Se itu sering bermakna tunggal, menjadi satu. Sepupu satu pupu, jangan salah memahami. Wajah korobatihi, dan membunuh kerabatnya. Sampai ini akan terjadi, diprediksikan oleh Rasulullah. Karena ini yang menyatakan Rasulullah, saya yakin ini akan terjadi. Entah di mana, semoga di lingkungan kita tidak. Allahumma amin. Sampai terjadi seperti itu. Aqala ba'dul qaum, sebagian sahabat kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma'ana uquluna dzalika yaum, apakah pada hari itu kita masih berakal ya Rasulullah?
Kenapa kalau kita masih berakal sampai membunuh saudaranya? Jawab Rasulullah, faqala la tunza'u uqulu aktsari dzalika zaman. Tidak dicabut akal muslimin pada zaman itu. Akan tetapi layak lahu habaun minan nas lahu. Akan tetapi akan menggantikan, memimpin, menguasai mereka segolongan manusia yang tidak ada akal pada dirinya, sehingga dengan mudahnya mengkafirkan saudaranya. Ini sudah terjadi, kita tahu. Wallahu alam apakah ISIS itu benar atau hanya rekayasa, tapi yang terjadi berita menyatakan seperti itu. Orang ISIS menganggap orang Islam lain sebagai orang kafir. Beritanya seperti itu. Kenyataannya saya tidak tahu, saya tidak berani memastikan. Tapi kalau memang itu benar, maka ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Pemimpin-pemimpin yang menganggap, yang tidak berakal sehingga menganggap darah muslimin lain sebagai darah yang halal dihalirkan. Itu saja gambaran awal, narasi awal. Ketika kondisi seperti itu, terus sikap kita, cara kita menghadapi bagaimana? Ini pertanyaan besar. Agar kita selamat, agar kita tidak masuk dalam kategori yang mengkafirkan atau sampai level menjatuhkan vonis yang buruk kepada orang lain. Rasulullah mengingatkan sikap yang pertama yang bisa kita lakukan, dan semoga kita bisa, semoga kita mampu, karena ini berat. Yang pertama adalah menjaga mulut. Masya Allah, kalau bicara tentang ini beratnya luar biasa. Saya waktu di pondok di pesantren dulu oleh kiai termasuk dilatih untuk menjaga biar tidak ngerasani gosip orang lain. Saya mencoba berlatih 2 tahun, 3 tahun, ternyata gagal terus. Begitu kuatnya saya ingin belajar untuk tidak ngomong tentang orang lain, tentang keburukan orang lain, sampai saya membiasakan diri untuk tidak mengetahui urusan orang lain. Termasuk latihan saya untuk tidak mengetahui urusan orang lain sampai ke urusan saudara kandung saya tidak ingin tahu. Kalau tidak diberitahu, saya diam. Tidak diajak bicara tentang urusan keluarganya, saya tidak bertanya. Sehingga keluarga saya menganggap saya ini dulur piye to ini. Kalau dulurnya kok ora ngerti urusannya. Memang saya sengaja seperti itu sejak di pondok dilatih oleh guru saya. Jangankan tetangga, saudara sendiri saya berusaha untuk menutup. Ternyata juga sulit. Ketika diam di sini berhasil ketemu orang lain, mereka menceritakan tentang saudara, yo mangkel terus ngerasani. Beratnya luar biasa ini. Saya bertahun-tahun mencoba tapi ternyata gagal. Apalagi ketika kita dekat dengan orang lain, apalagi ketika kita dekat dengan lingkungan politik. Karena di dunia perpolitikan gunjang-ganjing lingkup politik itu pikirannya ngelek-ngelek musuh terus. Gak enak politik ngapik-ngapik musuh. Apa ada orang PKB memuji-muji setulus hati orang PAN memuji setulus hati orang PKS dan seterusnya? Tidak akan pernah ada. Enaknya pokoknya elek kabeh. Kiai kok musuh politik elek. Kiai main menjuga di P3, istiqomah sekali beliau di P3. Ketika ada yang gak cocok, Kiai main pun dianggap liberal. Ini masya Allah, kita menjaga mulut ini luar biasa. Sehingga Rasulullah mengungkapkan kepada kita, iyyakum wal fitan, fa inna lisan fiha mithlu waq'is sayf. Hati-hati kalian, waspadai ketika era fitnah, munculnya fitnah yang berkelanjutan, yang bertumpuk-tumpuk, yang mengalun terus di sekitar kita. Hati-hati. Fa inna lisana fiha mithlu waq'is sayf. Karena lisan pada masa itu seperti jatuhnya pedang. Satu kata terungkap dari mulut kita, 1000 dosa mengalir di sekitar kita.
Sekarang terus terang di sekitar rumah saya ini orang-orang menjadi pendiam sekali. Tidak seperti zaman saya masih sebelum menikah dulu. Dulu kawan-kawan itu rata-rata banyak ngomong ramai, sekarang pendiam. Sehingga ketika dekat dengan temannya diam, tapi nyebar di WA luar biasa ramainya. Ya sama mawon. Jadi pendiam, tidak saling ngomong. Tapi ternyata penyebarannya jauh lebih luas. Al-lisan, al-yadu, al-kitabah, tulisanain. Tangan, tulisan itu salah satu dari dua lisan. Maknanya apa yang kita tulis, dosanya sama dengan apa yang kita ucap ketika itu hal yang dosa. Padahal sekarang berita-berita hoax, Masya Allah, berita-berita tentang orang yang tidak kita sukai ketika itu sudah menyebar, Masya Allah. Maka ini yang paling berat saat ini, menjaga mulut. Salah satu bentuk mulut kita adalah menjaga tangan. Kecerdasan kita dalam bermedia sosial ini sangat ditantang hari ini. Mampu apa tidak kita menjaga tangan kita? Kalau kita tidak mampu, maka kita akan mengalirkan dosa jariah. Dosa yang akan terus berpindah dan akan terus mengalir selama masih dipindah oleh orang lain dan dibaca oleh orang lain. Jadi kami lo jenengan ngali Facebook lo mungkin mulai tahun 2017 Facebook lo berada di rupiah kok gak ada lihat. Ini Masya Allah bahaya banget. Kita pandai-pandai kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Kalau jenengan tidak mengkontrol, tidak memanage hati dan tangan dalam bermedia sosial, lisan dalam berbicara, maka bersiap-siaplah untuk kita menjatuhkan pedang kepada saudara kita. Dan ingat, Arab Spring, terjadinya peperangan-peperangan di Arab karena lisan, karena mulut. Sampai sekarang Arab tidak bisa damai. Kenapa? Demo menjelek-jelekan pemerintah. Dasar alasan tidak terima ketika dijelek-jelekan, kemudian yang demo dibunuh, terjadi kudeta dan terus berkelanjutan sampai sekarang di semua negara Arab yang perang berawal dari Arab Spring itu tadi. Hanya karena demo, hanya karena lisan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa inna lisana fihi fiha mithlu waqis sayf. Lisan saat itu jatuhnya seperti jatuhnya pedang. Ini yang pertama, jaga mulut. Yang kedua, menjaga diri kita, bukan hanya mulut. Yang harus dalam menjaga diri, sebelumnya kita perlu memahami, disampaikan oleh Rasulullah, kaifa bikum wa bijamanin yushiku ayatiya yughorbalun nasu fihi ghorbalah. Rasulullah menyampaikan bagaimana sikap kalian ketika kalian menghadapi masa situasi yang situasi itu manusia betul-betul disaring, manusia betul-betul diayak sampai lembut, sampai dengan ayaan saringan yang luar biasa lembutnya. Setelah disaring, pada pembutalatun nasi atau pembutalatun minan nas, untuk marijat uhudum. Setelah disaring, ulama-ulama, tokoh-tokoh yang fiqh, yang hatinya kuat, yang kepercayaannya bisa dipegang, disaring oleh Allah, dipanggil lebih dahulu, maka yang tersisa adalah ampas. Yang tersisa adalah kotoran-kotoran. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang perilakunya seperti saya ini. Saya tampil seperti ini karena pencitraan. Ben kita ganteng, ben ketinggalan kayak Ustadz, luwe-luwe Pak Sugiantoro dawuh Sunan Kalijogo. Jogo kali. Jogo kali. Ini pencitraan saja, kita ini Masya Allah. Di hadapan orang lain kita sering tampil bagus, ngomong bagus, tapi ketika sudah tidak ada orang yang ada di pikiran kita, kalau naik sampai buka HP dewe, gambarnya wong ayu-ayu, jujur,
mau ngayu sing jujur ngoten kula mboten kuat menahan diri. Mau ngayu sing jujur itu saking jujure barang sing mestine ditutupi didudoni dibuka-buka. Niku wong jujur. Sungguh marajat mahuduhum, janji-janji mereka sudah lepas. Wa amanatuhum, dan tingkat kepercayaan mereka sudah hilang. Setelah menceritakan tersebut seperti itu, Rasulullah menyatakan kepada sahabat, Rasulullah memperkuat faktalafu wa kanu hakadha. Kemudian mereka berselisih, mereka itu seperti ini. Syabbaka baina aswabihi, dan Rasulullah syabbakan ini cara Jawa ngaku rancang. Bahasa Indonesia ini nomor ini. Ya enek. Dan Rasulullah membeginikan tangannya. Mengaku rancangkan. Napa bahasa Indonesia ini? Ngeten nggambarkan gambaran tangan ngeten lho. Menangkupkan dua tangan. Menangkupkan dua tangan pun monggo bahasane napa mawon pokoke ngeten iki. Ketika sudah hilang kepercayaan, ketika yang tersisa orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi, maka mereka menjadi berselisih. Ketika perselisihan itu menjadi semakin erat, maka seperti tasyabuk ngapu rancang, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Sing elek dikumpul kode elek, sing pegel kumpul kode pegel, campur-campur, mboten saged bisa. Gak ketok ndi sing bener, ndi sing apik. Ketika seperti ini, tangan kita tidak kelihatan mana yang bagus, mana ini. Ini gambaran Rasulullah. Tidak berhenti di situ, sahabat bertanya, kaifa bina ya Rasulullah idza kana dzalik. Rasulullah, nanti kalau zaman seperti itu sudah muncul, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jawab Rasulullah, ta'khuduna bima ta'rifun. Jawab Rasulullah, ketika zaman seperti itu, kalian ambillah, lakukan, kerjakan apa yang kalian ketahui. Pokoknya ngamalne nopo ingkang sampun di ngertosi. Ngaji dia mau. Yang kita ketahui, karena ini bahasa Rasulullah ini luar biasa. Kenapa? Karena yang diketahui satu dengan yang satunya, setiap person satu persatu tidak sama. Batas keilmuannya tidak sama. Jangankan di masa kita, di masa sahabat pun tidak pernah sama. Intensitas pertemuan sahabat dengan Rasulullah, tingkat kecerdasan sahabat satu dengan yang lainnya, tingkat daya hafal sahabat satu dengan yang lainnya, sehingga ilmu para sahabat pun berbeda. Maka Rasulullah memberi gambaran, pada saat seperti itu, ambil, lakukan, kerjakan apa yang kalian tahu. Terus pada jauh nama tunggilu, dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Gak cocok, tinggal. Ngono-ngono ya sekarangmu, yang penting aku ngini. Ngono ngini karepmu, yang penting aku ngono. Yang penting kita jalan dengan apa yang kita ketahui. Yang diingkari tinggalkan. Tidak perlu kita sweeping. Puasa warung buka di sweeping, tidak perlu. Itu kontraproduktif. Kenapa? Banyak juga yang tidak puasa. Misalnya perempuan-perempuan yang sedang menstruasi, kasihan mereka yang berlebihan kalau warung-warung di puasa itu harus ditutup. Guyonan pun Gusmus dari ini luar biasa. Guyonan ini sebenarnya guyonan tapi mempunyai makna yang dalam. Saya setuju kalau dalam Ramadan itu warung-warung buka. Kenapa? Ben kita tenan sing kuat poso bisa gak nih. Itu guyonan, tapi maknanya luar biasa. Maknanya tidak perlu ada sweeping. Maknanya ini memang betul-betul melatih kita menguji keimanan dan keyakinan kita. Tidak berhenti di situ, wataqbiluna ala khosatikum, dan hadapilah orang-orang yang terdekat di antara kalian. Wis ketika punya keluarga, fokus pada keluarga. Punya murid, fokus dengan muridnya. Punya jamaah, fokus dengan jamaahnya. Jamaah liya ngono karepmu. Ini yang paling tepat untuk kita pada era seperti ini. Pada daruna amro awamikum, dan tinggalkan urusan orang awam di antara kalian. Dan saya ini menurut saya kadang yang awam itu dianggap ustaz. Lagi rodo iso dalil, kendel ngomong disebut
ustaz. Banyak yang baru tobat sudah disebut ustaz, bahkan baru masuk Islam karena bisa sedikit dalil disebut ustaz dan berani menyalahkan ulama-ulama yang ngaji dari kecil, bahkan seakan-akan hidupnya itu di atas kitab. Itu biasa dilolok nih kalian ustaz-ustaz. Ngadek itu termasuk itu ustaz kabitan. Gumaya dari ustaz disebut ustaz nih. Ben ketok kayak ustaz Nanan terus ya udah belakon kayak ini sebagai ngomong. Ini hal yang perlu kita sikapi. Lain dari itu, Rasulullah juga mengingatkan cara yang ketiga biar kita selamat adalah lebih baik diam dan pola hidup kita cenderung pasif. Maaf, ini tasawuf banget. Tapi apakah seperti ini tasawuf? Tidak. Tapi ini tasawuf banget. Rasulullah menyampaikan, saya ambil yang tertulis kuning, inna baina yaday sa'an fitanan. Sungguh menjelang hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah. Yang fitnah itu kaqita'il lailil muzlim. Yang keberadaan fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Pada saat fitnah itu terjadi, seseorang sampai ketika memasuki waktu pagi dia dalam kondisi beriman, sore hari kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari kafir. Nek pagebluk Maengkoro saat ini wabah corona sangat menakutkan sehingga Solo, Jakarta, Solo sudah mulai lockdown, mulai diisolir. Jakarta sudah diliburkan sekolah-sekolah. Kegiatan saya rupiah masal di Istiqlal tanggal 22 dibatalkan. Kado mentek akeh. Saya punya agenda mengisi NU rupiah masal di Masjid Istiqlal tanggal 22 mestinya. Tanggal 18-19 saya ditugasi mengkoordinir kawan-kawan untuk mengisi treatment perawatan pada kiai-kiai untuk munas alim ulama, nahdlatul ulama. Batal semua, kado mentek akeh. Nah, yang digambarkan oleh Rasulullah bukan hanya kematian fisik, tapi kematian akidah. Banyak orang yang pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, pagi hari kafir. Namun sekali lagi hadis-hadis Rasulullah itu multi tafsir, masih perlu ditafsirkan. Mungkin ini makna harfiah seperti itu terjadi banyak, tapi termasuk Imam Nawawi salah satunya memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud pagi hari mukmin, sore harinya kafir. Sore hari mukmin, pagi harinya kafir adalah ayyusbihu muharriman lidami akhihi wa irdihi wa malihi. Maksudnya orang yang sore hari mukmin kemudian pagi harinya dia sudah menganggap darah saudaranya ini halal dialirkan. Maaf, di pagi hari dia masih menganggap haram darah saudaranya yang muslim, masih menganggap haram harga diri dan kehormatan dan harta saudaranya yang muslim, tapi wayumsi mustahilan lah, dan sore harinya dia sudah menganggap darah saudara sebagai darah yang halal dialirkan. Ini penafsiran Imam Nawawi tentang kalimat, dan bukan hanya Imam Nawawi, di syarah hadis, syarah kitab Ibnu Majah juga dijelaskan kurang lebih seperti ini. Artinya banyak ulama yang menyatakan menganggap kafir, orang menjadi kafir di sore harinya setelah pagi hari iman, yaitu sore hari dia menganggap darah saudaranya menjadi darah yang halal dialirkan. Dan sekarang ini yang terjadi. Hebatnya ulama, kita belum sangat yakin. Dulu era Imam Nawawi yang hidup di sekitar tahun 500-an Hijriah, belum ada peristiwa seperti sekarang ini. Meskipun ada, tapi tidak sedahsyat seperti ini. Tapi sudah memberikan gambaran penafsirannya seperti ini. Ini yang perlu kita waspadai. Semoga kita tetap bisa menjaga siapapun mereka saudaranya, selama syahadatnya sama, selama sholatnya sama, selama kiblatnya sama, mereka adalah
orang Islam, saudara kita. Jangan sampai kita berani menyatakan itu adalah kafir, musyrik. Paling jauh kita terpaksa mengucapkan kalau yang salah. Ulama-ulama maaf karena saya ini orang NU. Ulama-ulama NU di Jawa Timur pernah menyatakan paling jauh kalau terpaksa menyalahkan saudaranya cukup diucapkan dengan kata sesat. Karena sesat tidak selamanya kafir. Kalau kita mengungkapkan saudara kita itu musyrik atau kafir, kalau dia tidak musyrik maka kita yang musyrik. Kalau dia tidak kafir maka kita yang murtad. Nauzubillah min Al-kafirin. Rasulullah menyampaikan al-qaidu fiha khairun minal qaim wa qaim fiha khairun minal masyi wa masyi fiha khairun minas sa'i. Orang yang duduk diam di rumah lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Kenapa? Ketika seseorang aktif pada masa itu mencurigakan sing digoleki opo. Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita pasif, kita fokus pada diri sambung sejalan dengan yang tadi. Bahkan yang luar biasa Rasulullah mengingatkan fakasiru isiyakum wa qati'u autarakum. Busur kamu pecahkan. Tali-tali busur putuskan. Wadribu bisuyufikum ahrijarah, pukulkan pedangmu ke batu. Maknanya jangan digunakan senjata kita untuk memukul saudara kita. Jangan digunakan senjata kita untuk membacok saudara kita. Fa'in dufila ala ahadikum falyakun kafai dibunai Adam. Ketika seorang di antara kalian dimasuki, diganggu, akan dibunuh, maka yang terbaik di antara kalian ini sing ngedeni. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang seperti salah satu dari dua anak Adam yang terbaik, yaitu Habil. Sampai Rasulullah mengungkapkan seperti ini, bukan ngedeni dos pundi, sing paling apik sing dipateni, bukan yang membunuh. Di hadis lain ketika ini jenengan cari hadis yang sejenis ini, masya Allah, yang membunuh dosanya double. Dosa yang membunuh dan dosa yang dibunuh terbawa oleh yang Masuk mereka. masuk double dosa. Jadi sampai seperti ini gambaran Rasulullah, sampai lebih baik kita dibunuh daripada saat itu kita yang saya ini buatan membunuh. Ada pembunuhan yang lebih kejam, pembunuhan karakter, lebih menyakitkan juga. Maka yang pasif, yang damai, yang penting kita tetap kembali pada keluarga dan lingkungan kita, itu yang positif. Nomor 3, kalau mau sekarang nomor kalau mau nanti dulu kesusu malam. Terus akan ada peperangan demi peperangan. Namun sisi lain akan tetap ada yang berdiri di dalam kebenaran. Artinya apa? Monggo kita menempatkan diri pada posisi yang berada di atas kebenaran. Peperangan akan terus terjadi, tidak akan pernah berhenti. Sehingga Rasulullah menyampaikan, wa idza wudi'a sayfu fi ummati fala yurfa'a anhum ila yaumil qiyamah. Kalau pedang sudah diletakkan di dalam umatku, di kalangan umatku pedang sudah diletakkan, artinya sudah terjadi peperangan, maka fala yurfa'a anhum ila yaumil qiyamah. Maka pedang itu tidak akan pernah diangkat. Kalimatnya fala yurfa'a. Kalimat yang dipakai lan ini menunjukkan tidak akan pernah diangkat sampai hari kiamat. Artinya ketika sudah terjadi peperangan itu tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Baik Nabi Muhammad para umatul mudhirin. Yang paling saya takutkan pada umatku adalah sekelompok orang, sekelompok pemimpin, segolongan orang yang menyesat.